Shalom Jemaat IBC, selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam ibadah hari ini. Semoga kita senantiasa sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini akan dibawakan oleh Saudara Kris Wangsa Bima dengan tema Anda bukanlah suatu keberuntungan. Namun sebelum masuk dalam pujian dan penyembahan, terlebih dahulu mari kita simak beberapa pengumuman dalam IBC Update berikut ini. Yang pertama, MBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update untuk minggu ini. Dan saat ini, mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan dan juga akan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC, Shalom yang di rumah-rumah. Kita senang berjumpa lagi dan kita memuji Tuhan bersama. Sebelum memuji Tuhan, kita mau bersatu dulu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu selama seminggu ini kami bisa berkumpul kembali beribadah, berjumpa walaupun masih online ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami memuji Engkau ya Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang melimpah dengan syukur. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita mau menyanyikan lagu ini. Kita mau panggil nama Tuhan. Abba, aku panggil Engkau ya Bapa. Karena Dia baik buat kita semua.
Mari saudara, saat ini kita mau bersaat teduh sejenak, kita mau berdiam diri di dekat Tuhan, kita merasakan hadirat-Nya. Apapun yang menjadi kegelisahan kita saat ini, kita mau berdiam di hadirat-Nya. Kita mau pandang hanya satu nama, yaitu Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa-Ku dekat dengan kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi
kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau percaya Tuhan apapun yang Engkau perkatakan lewat hamba-Mu itu menjadi rema buat kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau buka hati dan pikiran kami untuk menyimak firman Tuhan, untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati kami sehingga kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Bima untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Rasanya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu walaupun secara virtual kita jauh rasanya, tapi kita dekat di hati. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Bila pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama secara virtual Tuhan. Bagi jemaat yang saat ini bersatu hati, berkumpul bersama-sama di gereja. Tetap dalam protokol kesehatan Tuhan, kami bersama-sama menjaga. Tapi kami yakin Tuhan, pada saatnya nanti Tuhan, kami akan dapat dipertemukan Tuhan. Secara utuh kembali ya Tuhan, satu dengan yang lainnya. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, itu dapat mengubahkan hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah Anda ada bukan karena kebetulan. Ketika tadi saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian kata Shalom, yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada kata kasih dan ada kata di dalam. Ketika kita merenungkan kasih Allah sebagai orang yang percaya, itu adalah sangat dalam artinya Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu sudah membuktikan kasih-Nya terhadap kita. Tuhan begitu seriusnya menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itu terbukti dalam kitab Yesaya 44 ayat 2a. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita ada, itu karena Tuhan sudah merencanakan sejak dahulu kala, sebelum kita mulai berpikir atau sejak kita di dalam kandungan, bahkan sebelum kita di dalam kandungan, Tuhan sudah mempunyai rencana dalam kehidupan. Ada 3 langkah poin penting yang saat ini saya mau sampaikan secara cepat. Yang pertama adalah siap berdamai dengan diri sendiri dan Allah. Ketika kita menyadari Anda ada bukan karena sebuah kebetulan, marilah kita siap berdamai dengan diri sendiri dan Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya ingin bersaksi atas kehidupan saya, karena kalau saya menyaksikan kehidupan orang lain, nanti jatuhnya ngomongin orang. Saya dulu termasuk anak yang tidak menerima dilahirkan dalam lingkungan anak pendeta. Karena menurut saya bebannya berat.
Saya harus dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Saya harus lebih baik dibandingkan anak-anak yang lain. Padahal secara pertumbuhan harusnya saya mengalami hal yang normal, tapi ketika saya melakukan sama-sama hal yang tidak baik, maka saya akan dibandingkan. Kamu harus lebih baik karena kamu anak pendeta dan lain sebagainya. Itu menjadi beban saya dan saya merasa saya tidak terima dilahirkan dalam lingkungan keluarga anak pendeta. Seiring berjalannya waktu, Tuhan menuntun saya. Kurang lebih 6-7 tahun yang lalu, ketika saya mulai kembali pelayanan, yang Bapak Ibu Saudara sendiri tahu bahwa waktu awal kemarin pemuda, remaja, Elion, itu adalah pertama kali saya melihat dan merasakan Tuhan sangat-sangatlah cinta terhadap diri saya. Singkat cerita, di dalam pergumulan saya, di dalam permasalahan saya selalu minta tolong dalam doa-doa saya. Lalu secara singkat saya telepon om saya yang berada di karismatik, yang merasa orang-orang karismatik lebih cepat mendengar suara Tuhan. Saya meminta tips-tipsnya seperti apa. Singkat cerita saya melakukan apa yang istilahnya diberitahukan kepada saya. Di dalam tengah-tengah pergumulan saya, ketika saya terus-terusan minta tolong, doa saya tiba-tiba berubah. Doa saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih sayang sama saya, maka saya akan siap dipakai Tuhan dimanapun. Dan saya tidak akan menolak. Itu adalah awal di mana saya berdamai dengan diri saya dan Allah. Kurang waktu seminggu, ketika hari Minggu saya buka WA, saya tergabung dalam sebuah komunitas. Isinya ada Natalia dan lain sebagainya, kawan-kawan, Angel. Saya tanya, grup apakah ini? Lalu yang pertama kali menjawab, saya ingat sekali, itu Natalia. Natalia bilang, kok nggak tahu? Kok sekarang udah jadi pembimbing kita. Disitulah saya tahu bahwa Tuhan sayang, Tuhan cinta dengan diri saya. Ketika saya berdamai dengan Tuhan, Tuhan menyatakan cintanya lewat kepercayaannya melalui pelayanan yang diberikan kepada saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini atau teman-teman yang sedang menyaksikan secara online, seringkali kita merasakan bahwa kita tidak menerima apa yang menjadi bentuk kita, apa yang menjadi ras kita, apa yang menjadi bentuk warna kulit kita, rambut kita, bentuk mata kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya rencana atas setiap detak yang ada di dalam diri kita, diri Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Ketika kita sudah siap berdamai dengan diri sendiri dan Allah, poin yang kedua adalah siap melepaskan damai untuk orang. Jadi ketika kita sudah mempunyai, kita sudah berdamai dan kita sudah memiliki damai, kita harus lepaskan damai itu untuk orang lain. Mungkin dalam kehidupan kita penuh dengan judgment. Kita dijudge dengan ras kita, dengan bentuk tubuh kita, dengan suara kita. Mungkin ketika kita menyanyi tidak seindah tadi WL-nya. Ketika kita bermain musik tidak seindah tadi pemain musik. Selalu ada perbandingan.
dalam kehidupan kita, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang membuat kita merasa terus-terusan bahwa diri kita tidak layak, diri kita kurang baik. Maka dari itu, di poin yang kedua, siap melepaskan damai. Kita harus berdamai. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melepaskan damai ketika merasakan kita sudah menyakiti hati anak-anak. Kita harus berdamai dengan anak-anak. Tanpa kita sadari, mungkin di tengah kesulitan hidup, ketika kita pulang, anak nggak tahu apa-apa, kita marah. Lalu kita mulai dengan menyinggung sifat, karakter, bahkan fisik dari anak kita. Bagi teman-teman yang orang tuanya mungkin tidak mendengar pada hari ini, teman-teman boleh berdamai dengan orang. Itulah langkah kecil yang harus kita lakukan. Untuk bagaimana kita mengetahui sifat dan karakter kita, rencana Allah bagi dalam kehidupan kita. Karena kita ada, bukan karena kebetulan. Siapapun kita, Tuhan tahu bentuk tulang dalam tubuh kita, berapa jumlah rambut kita, Tuhan tahu. Tapi apakah kita mau menyelami yang begitu dalam kasih Allah, seperti dalam lagu tadi, betapa tingginya dan begitu dalamnya kasih Allah. Lagu itu sangat indah. Ketika kita menyelami maknanya, berapa orang dari kita dapat mengetahui tingginya langit dan dalam? Mungkin kita hanya tahu dari Google, dari ilmu, dari sains. Hanya sekedar tahu. Tapi kasih Allah, ketika kita siap, kasih Allah akan kita rasakan. Dan kita akan tahu sendiri seberapa tingginya kasih Allah. Dan seberapa dalamnya kasih Allah. Ketika kita siap melepaskan damai untuk orang lain. Bukan damai yang ketika kita sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri. Bukan hanya sekedar kita simpan, tapi kita harus pancarkan, kita harus bagikan. Damai yang sudah kita rasakan. Dan poin yang ketiga, ketika kita sudah melakukan langkah kecil, di poin yang pertama dan poin yang kedua, ketika kita siap berdamai dengan diri sendiri dan Allah, siap melepaskan damai untuk orang, maka bagian ini akan kita terima. Siap menerima berkat yang berlimpah. Saya akan mengutip sebuah ayat Alkitab. Di dalam Yesaya 46. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebuah ayat firman Tuhan yang luar biasa. Kita didukung Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan berkat yang luar biasa, tapi sangat-sangat luar biasa. Karena pendukung kita adalah Tuhan yang memenuhi semuanya. Kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu. Mungkin dari kecil, kita mengetahui firman Tuhan. Seperti apa. Kalau Tuhan berada di posisi, siapakah lawan kita?
kita tahu karakter kita tahu kasih Allah terhadap diri, bahwa kita ada bukan suatu kebetulan. Kita tempel, satukan dengan kuasa Tuhan dan rencana, maka hidup Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasakan, saya sendiri ikut merasakan dan merenungkan. Mungkin bapak saya orang yang biasa-biasa saja, tapi saya merasakan bahwa kasih Allah luar biasa terhadap kehidupan bapak saya. Ketika bapak saya mau dipakai Tuhan secara penuh, ternyata survei membuktikan bahwa kehidupan bapak saya dipakai secara luar biasa. Kehidupan yang biasa saja, rendah hati, kehidupannya banyak memberkati orang. Dan itu saya jumpai banyak sekali. Sampai saya sendiri minder. Saya selalu bilang saya belum sehebat. Ketika kita mau, sudah ada bukti pendahulu kita, almarhum Pendeta Markus Salman. Ketika kita mau, apapun itu tidak harus menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita tahu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah membaca dalam sebuah kutipan, ketika Bung Karno menjadi orang hebat, di balik itu ada orang tua yang mungkin pamornya tidak seterkenal Bung Karno. Tapi ketika ibunya bilang, nah, kamu akan menjadi pemimpin untuk rakyat. Ada sebuah kata-kata motivasi. Ada sebuah kata-kata berkat yang dicurahkan untuk anak. Mari kita mulai dari hal yang kecil. Mungkin saat ini Anda merasa sudah terlambat bagi kami, para orang tua. Tapi Anda masih memiliki generasi-generasi. Mulai berkatakan hal-hal positif. Karena anak-anak, generasi muda, apapun mereka bentuknya, mereka ada karena rencana Tuhan yang luar biasa. Apapun nanti mereka dalam kehidupannya, siapapun mereka, dan apapun kita teman-teman, ketika kita menyadari dalam setiap keadaan kita bukan sekedar ada saja karena orang tua mau, tapi Tuhan, kita serius dengan kehidupan kita. Saya sendiri tidak menyangka, Bapak Ibu Saudara. Ketika dulu saya merasa bahwa saya tidak suka dengan kata-kata teman saya selalu bilang, saya agak lebih sedikit maju bibirnya dibanding teman-teman saya. Maka teman-teman saya selalu bilang monyong. Maka dari itu ada kata panjang di balik nama saya. B itu baik, I-nya itu hitam, M-nya itu monyong, A-nya itu asik. Ketika saya tidak terima hal itu, M-nya saya ganti manis. Jadi Bima itu baik, hitam, manis, asik. Ketika saya menyadari Tuhan saat ini pakai bibir saya yang seperti ini untuk menyampaikan vision, untuk menyampaikan pesan, menyadari dan saya merasa bahwa walaupun keadaan saya seperti ini,
kalau saya mau menerima diri saya apa adanya, itu akan sangat kuat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siap berdamai dengan diri sendiri, siap melepaskan damai untuk orang. Dan yang ketiga, siap menerima berkat yang luar biasa, karena Allah lah yang memberikan. Mari kita sadari bahwa kita ada bukan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila saat pada pagi hari ini, tapi Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kami, yang akan meluruskan kembali jalan kami ketika kami. Ampuni kami ketika kami merasa diri kami sangat tidak layak di hadapan orang. Tapi ternyata kami sangat-sangat layak di hadapan Pencipta. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami selalu merasa rendah diri, merasa dalam lingkungan ini, merasa diri kami tidak menerima kami dengan rasa warna kulit kami, bentuk tubuh kami, tapi saat ini dan kami siap untuk rencana dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan Saudara Bima. Biarlah kita semua boleh diingatkan kembali ya bahwa kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi karena memang Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita ya. Apapun kita, siapapun keluarga kita mau bersyukur karena kita ada di dunia ini, ada di bumi ini bukan karena kebetulan ya. Biarlah nanti hari-hari ke depan kita juga akan lebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa tujuan Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya secara pribadi mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Kita mulai pukul 9.30. Bapak Ibu yang rindu bertemu tatap muka boleh hadir di gereja ya. Ada tempat-tempat yang sudah disiapkan. Tapi Bapak Ibu yang masih menikmati ibadah melalui online, Bapak Ibu juga tetap masih bisa menikmati ibadah online melalui link Zoom yang akan terus dibagikan di setiap hari Minggu. Demikian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk pengumuman mungkin ada dari Ibu Lestari, dari sekretariat. Tidak ada ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita akan mengambil waktu, kita akan mengadakan doa syafaat pagi hari ini. Kita akan mendukung untuk pos PINIAS ya, yang dilayani oleh Saudara Swiston dan Bapak Edi Eli, kalau nggak salah saya agak lupa juga ya. Kita dukung doa untuk pembangunan dan penginjilan di Nias supaya mereka jemaat di sana boleh tetap bersemangat dan dukungan doa kita itu sangat diperlukan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara juga yang rindu untuk mendukung pendanaan bagi pembangunan di Nias, Bapak Ibu juga dapat memberikan secara khusus baik secara langsung di gereja pakai amplop khusus, atau kalaupun memang mau ditransfer lewat rekening gereja, Bapak Ibu bisa memberikan informasi kepada sekretariat dalam hal ini kepada Ibu Lestari bahwa dana ini untuk
pembangunan di Nias. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa secara khusus untuk pos kita yang ada di Nias. Lalu kita juga terus mendukung bangsa dan negara kita supaya ya saya bersyukur ya hari-hari ini rasanya ya sudah jauh lebih baik gitu ya rasanya ya, tapi tetap kita harus waspada, tetap kita harus jaga prokes sehingga apa yang menjadi kerinduan kita bersama bahwa hari-hari ke depan jauh lebih baik, kita doakan bisa 0% gitu ya untuk kasus COVID-nya, sehingga kita bisa lakukan aktivitas dengan lebih bebas lagi ya. Baik Bapak Ibu, saya minta untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara dan juga untuk pos di Nias. Silakan Saudari Mas Rolince untuk memimpin kita di dalam doa. Setelah itu nanti kita akan memuji Tuhan. Tuhanku memberkatiku. Ya. Dan nanti kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu bersatu hati untuk dua pokok doa tadi ya. Silakan Saudari Mas Rolince untuk memimpin doa buat bangsa dan negara dan juga buat pos PI di Nias. Baik, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Engkau menciptakan kami sungguh luar biasa, dan kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kami boleh semakin diperdamaikan dengan diri kami, dan juga kami boleh berdamai dengan sesama kami, bahkan dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami juga sungguh bersyukur karena kami sudah diperdamaikan oleh Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang sudah diperdamaikan oleh Allah. Kami bersyukur dan kami pagi hari ini juga berterima kasih dan bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Saudari Bima. Biarlah Tuhan memakai dia lebih luar biasa lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Dan pagi hari ini kami juga bersehati Tuhan untuk pos PI di Nias Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong pos PI ini Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berkembang, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan boleh memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai di sana untuk membawa banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati saudara Kristen yang memimpin di sana dan saudara-saudara kami juga yang membantu saudara Kristen. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur menyerahkan pembangunan di sana juga. Biar Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memperlengkapi setiap apapun yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja di Nias Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami juga bersyukur untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa dari hari ke hari Tuhan, Tuhan boleh memulihkan bangsa kami, terutama di dalam COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari setiap masyarakat semakin menyadari untuk pentingnya untuk vaksinasi, bahkan untuk menjaga protokol kesehatan. Tuhan tolong supaya setiap kami boleh bijaksana Tuhan di dalam mematuhi protokol kesehatan. Berkati juga pemerintah kami di dalam penanganan COVID-19, bahkan juga penanganan pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong supaya pemerintah kami Bapa bisa memutuskan dan bijaksana di dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang menolong bangsa kami terus bertumbuh dan semakin pulih, baik itu secara kesehatan, ekonomi, dan berbagai hal Tuhan yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, dan kami menyerahkan keluarga-keluarga kami juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua keluarga IBC,
supaya setiap kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan memberkati setiap apa yang dibutuhkan oleh keluarga IBC Tuhan, di dalam kebutuhan sehari-hari, di dalam kebutuhan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang didoakan dan dirindukan. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian Tuhanku memberkatiku. Lalu nanti Saudara Bima akan memimpin dalam doa berkat dan doa penutup. Mari kita akhiri. Saya minta Saudara Bima untuk menutup dalam doa dan juga doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Saat ini Tuhan, kami ingin kembali ke aktivitas kami. Berkati kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dan ketika kita melakukan aktivitas kami masing-masing, kami membawa berkat yang hanya daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, itu akan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu